Kembali lagi di channel Give Out Football, channel yang bahas tentang Manchester United yang ringan-ringan saja. Halo teman Give, kembali lagi di channel Give Out Football pada hari ini. Sudah 2 hari mungkin gue tidak mengupload video. Pada hari ini kita akan membahas kembali tentang Manchester United. Nah, teman-teman Give, pada saat ini kita tahu bahwa nanti malam Manchester United akan melawan Tottenham Hotspur di Old Trafford. Ini bukan pertandingan yang biasa, ini salah satu pertandingan yang dinanti-nantikan juga, melihat setiap kondisi dari kedua tim. Nah, ini pasti akan menyimpan banyak cerita, banyak tentang statistik, tentang tren performa, hingga keputusan penting nantinya siapa yang akan bermain, siapa yang akan dicadangkan di Manchester United. Dan ini akan kita bongkar semuanya di video kita kali ini. Nah, yang pertama, teman Give, pertandingan ini adalah pertandingan ke-25 di Liga Premier Inggris. Manchester United saat ini berada di klasemennya posisinya posisi 4. Sementara Tottenham Hotspur itu sedang ada di bawah di posisi 14, kurang lebih sama saat terakhir mereka menjuarai Piala Eropa tahun lalu, juga di posisi yang sama gitu ya. Meskipun kita lihat bahwa Tottenham Hotspur itu di tahun ini memang sedang naik turun ya, di bawah kepelatihan yang barunya. Nah, maka dari itu, tapi Tottenham itu tetap mempunyai potensi besar di dalam menghadapi United pada saat ini. Kenapa? Kita akan membahas dulu fakta pentingnya. Yang pertama, Manchester United itu belum pernah menang atas Tottenham Hotspur di Liga Inggris dalam 6 pertemuan terakhir. Seri 3 kali, kalah 3 kali. Nah, ini adalah rentetan di mana winless run-nya terbesar mereka melawan Tottenham sejak di abad terakhir. Jadi 1 abad terakhir ini lumayan 6 pertandingan berturut-turut kita nggak pernah menang melawan Tottenham Hotspur. Nah, ini juga menjadi bahan bahwa oh iya ya, ternyata head to head ini masih agak Spurs diunggulkan. Terus Tottenham Hotspur itu justru tak terkalahkan dalam 8 pertemuan terakhir di semua kompetisi. Nah, jadi Tottenham ini tidak bisa kita remehkan. Ternyata dia 6 pertemuan melawan United head to head-nya, dia 3 kali seri, 3 kali kita kalah. Terus Tottenham itu juga dalam 8 pertandingan terakhir semuanya itu dia 5 kali menang, 3 kali seri. Nah, jadi secara head to head ini bukan laga favorit Manchester United seperti dulu. Jadi kan kalau dulu tuh melawan Tottenham Hotspur kita sangat-sangat di atas dari mereka. Tapi saat ini melihat bahwa konteks dari pertandingan ini, melihat bahwa Manchester United bersama dengan Tottenham dalam 6 pertemuan terakhirnya kita tidak pernah menang sama sekali. Ini poin pertama yang kita catat, bahwa Manchester United dalam 6 pertandingan terakhir tidak pernah menang melawan Tottenham Hotspur. Nah, bagaimana sih performa terbaru dan statistik tentang kedua tim ini? Mari kita lihat tren performa masing-masing dari tim tersebut, tim Manchester United dan juga dari Tottenham. Nah, dari MU, kita melihat bahwa saat ini Manchester United sedang on fire di Liga. Karena ya memang saat ini United hanya bermain di satu kompetisi, yaitu di Liga Premier saja. Nah, mereka itu belum terkalahkan dalam 7 pertandingan terakhir. 4 kali menang, 3 kali seri. Dan telah 3 kali menang berturut-turut di bawah Michael Carrick setelah Michael Carrick menjadi pelatih interim saat ini. Jadi sebenarnya 7 pertandingan saat ini United belum pernah terkalahkan. 4 kali menang, 3 kali seri. Nah, menarik adalah United justru sering unggul meskipun menguasai bolanya sedikit. United saat ini di zamannya Carrick ini pun dia kita bisa menang tanpa posisi bolanya mungkin lebih sedikit daripada lawan. Nah, mereka belum terkalahkan di 9 laga ketika mereka posisinya
bolanya itu berada di tim lawan. Jadi mereka ada 7 kali menang, diantaranya dengan ball position yang rendah, kayak gitu. Nah, selanjutnya Bruno Fernandes. Bruno Fernandes menjadi mesin kreativitas dengan 12 assist di Liga musim ini. Bruno sedang mencari mungkin Bruno sedang mencari top assist di Liga Premier dengan total 20 assist. Kalau melihat pertandingan masih lumayan agak banyak, masih ada kemungkinan untuk akhirnya sejajar dengan Henry di posisi top assist yang ada di Liga Premier dengan skor tertingginya 20 assist. Nah, kesimpulannya di poin kedua ini adalah United di bawah Michael Carrick itu memang tidak dominan secara ball possession, tetapi efektif secara hasil dan produktivitasnya. Itu adalah melihat bahwa tadi Tottenham unggul dalam segi konteks pertandingan dan statistik, tetapi United saat ini dalam keadaan performa yang sedang on fire. United di eranya Carrick memang tidak mengandalkan ball possession, tapi lebih ke arah efektif dari secara hasil dan produktivitasnya. Nah, kita lihat di Tottenham. Saat ini Tottenham sedang struggling ya di Liga. Belum menang dalam 6 laga terakhir di Liga Inggris. Jadi kalau di Liga Inggris dia 6 pertandingan itu belum pernah menang di Liga Inggris. 4 kali seri, 2 kali kalah. Nah, mereka juga mengalami krisis cedera yang besar. Banyak yang cedera. Dengan banyak starter utama yang absen seperti Maddison, Kudus, Kulusevski, Bentancur, dan Richarlison. Ini juga menjadi pertimbangan untuk melawan Tottenham di kali ini. Namun, mereka mempunyai momentum. Spurs itu tak terkalahkan dalam 4 pertandingan di semua kompetisi. Termasuk terakhir yaitu melawan Manchester City dengan skor 2-2. Ini menandakan bahwa Tottenham bukan tim yang bisa bisa diremehkan ya. Nah, Tottenham Hotspur ini masih berbahaya, terutama dalam transisi cepat dan gol dari Dominic Solanke kemarin dengan gol rata-ratanya di tiap 88 menit di semua kompetisi. Benar sekali. Kemarin Dominic Solanke membuat gol yang indah yaitu dengan Scorpion King untuk melawan Manchester City kemarin dengan skor akhirnya 22-2 kayak gitu. Nah, melihat hal tersebut, sekarang kita akan melihat dari data analisisnya. Kita mulai masuk ke bagian inti dari hal-hal yang bisa gue dapetin dari data analisisnya. Yang pertama, melalui Opta simulasi atau simulasinya si Opta, memberikan United dengan probabilitas menangnya itu 50%, sedangkan dengan Spurs itu 24,8% dan kemungkinan serinya 25%. Jadi menurut Opta, United masih unggul di 50% untuk memperoleh kemenangan saat ini. Nah, selain itu juga Opta memberikan analisis bahwa United akan unggul dalam gol efisiensi dari set piece musim ini. Salah satu yang tertinggi di liga. Jadi dari United sendiri, selain dari serangan tadi yang efektif dan juga produktivitas yang tinggi, United juga unggul dari gol set piece di Liga Inggris. Selain Arsenal, United juga melakukan hal tersebut. Terus yang ketiga, United memang tidak unggul dalam posisi, tapi yang tadi lebih klinis dalam duel fisik dan kontra serangan. Itu menurut dari Sportsmall. Jadi meskipun secara head to head tidak berpihak pada United, tetapi model prediksi dan performa tim saat ini mendukung United sedikit lebih unggul, kayak gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa nanti tulis di kolom komentar, kira-kira menurut prediksi teman-teman apa yang menjadi poin penting dari Manchester United bisa menang di Old Trafford hari ini, ataupun tuliskan prediksi teman-teman terkait skor yang akan didapatkan United di kolom komentar di bawah. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, selanjutnya, apa sih yang dibicarakan Carrick kemarin pada saat wawancara seperti biasa sebelum pertandingan di Carrington kemarin? Nah, ini ada beberapa poin yang kita akan bacakan. Yang pertama, Carrick menekankan bahwa dia dan tim tidak ingin terpancing reaksi berlebihan dari hasil awal yang bagus. Dia ingin United tetap terfokus pada progres konsisten, tidak seperti Solskjaer
yang melihat bahwa yang pernah terjadi di masa lalu. Kita mungkin tahu ya, zamannya Ole itu sangat seperti reaktif, footballnya sangat luar biasa. Nah, Carrick bilang bahwa dia dan timnya tidak ingin terpancing berlebihan dengan hasil-hasil yang didapat dari 3 pertandingan ini. Tapi Carrick tetap mengupayakan bahwa semua tim harus bekerja dengan maksimal. Nah, yang kedua, Carrick juga menyebut bahwa dia dan staff punya hubungan yang erat dengan para pemain muda seperti Kobbie Mainoo karena dia ingin membangun transisi yang kuat dari akademi ke tim utama. Kita tahu ya, bahwa Carrick itu mungkin Ruben Amorim juga melakukannya, menonton pertandingan di U18, U23, tapi melihat bahwa karena Carrick pernah bermain di United dan mengetahui bahwa banyak pemain-pemain muda di eranya dia itu menjadi pemain besar, maka dari itu Carrick melakukan hal tersebut gitu dan menempatkan untuk akhirnya Jonny Evans yang menjadi jembatan dalam dari bawah sampai ke tim utama gitu ya, dan juga dari pelatih Travis yang kita tahu bahwa dia melatih bersama Fletcher di U18 kayak gitu. Nah, hal itu untuk akhirnya tetap mempertahankan, tapi kita tahu bahwa ketika pemain muda naik ke tim utama itu adalah masa-masa yang rentan, di mana pemain muda tuh kita tahu emosinya belum stabil, secara permainan juga mungkin dia memiliki skillful yang sangat luar biasa, tapi ketika mereka menghadapi menjadi tim utama di Manchester United, mereka butuh yang namanya dukungan, mereka butuh orang-orang yang menjembataninya. Nah, disitulah perannya Carrick di dalam menjembatani hal tersebut. Terbukti bahwa Kobbie Mainoo di zaman Michael Carrick saat ini, dia menjadi pemain yang salah satu yang bersinar di bawah Michael Carrick. Nah, selanjutnya, dan menariknya juga, Carrick masih mempunyai kenangan baik di Tottenham. Nah, kita juga perlu ingat bahwa Carrick itu adalah pemain sebelum ke Manchester United adalah pemain dari Tottenham Hotspur sebagai pemain yang salah satu pemain yang sebelum dilirik oleh Manchester United, pemain yang berkembang di Tottenham gitu ya. Nah, kesimpulannya apa sih dari hal apa yang diomongkan oleh Carrick? Yang pertama adalah dia nggak mau terbawa dari euforianya kemenangan berturut-turutnya dia. Terus yang kedua, dia fokus pada stabilitas. Yang ketiga, dan tanpa janji permanen. Semua itu mencerminkan visi manajerial dalam jangka pendek. Jadi dia tahu bahwa saat ini fokusnya dia adalah membawa United lebih di posisi untuk masuk ke zona Eropa. Kayak gitu. Nah, kita masuk selanjutnya adalah ke perkiraan susunan line up yang akan dilakukan oleh Michael Carrick. Feeling pribadi adalah Michael Carrick akan kembali menurunkan winning timnya. Dia tidak akan mengubah sama sekali winning timnya. Pendekatannya akan membuat pertandingan ini sesuai dengan seperti kemarin, yaitu kipernya di Saint-Lemans, kita tahu bahwa dia sangat luar biasa. Terus yang kedua, itu di bagian back kiri dan kanan itu ada Luke Shaw dan Diego Dalot. Tengahnya seperti biasa akan ada Maguire dan Lisandro Martinez. Double pivotnya akan menggunakan Casemiro dan juga Mainoo. Dan sebagai sayap kiri dan kanan itu ada Cunha dan juga Amad Diallo. Dan sebagai nomor 10-nya adalah sang kapten Bruno Fernandes dan strikernya adalah menggunakan Bumo. Gitu. United mungkin akan mengganggu Spurs dengan transisi-transisi, memanfaatkan kecepatan dari sayap dan kreativitasnya dari Bruno Fernandes. Kemungkinan akan sama seperti melawan City dan Arsenal untuk akhirnya mengutamakan transisi. Walaupun kita tahu bahwa kemarin ada video training melihatkan dan juga Carrick mengatakan kami sedang melakukan beberapa 3-4 taktik ataupun juga pelatihan di dalam melawan Spurs kali ini. Nah, kita juga menantikan apakah Carrick akan membuatkan kejutan yang baru dengan mengubah starting line up-nya atau ada hal-hal tertentu yang akhirnya dia utamakan. Mungkin bisa jadi Benjamin Sesko yang menjadi striker utama atau ada perubahan dari lini depan bahkan ke lini belakang, kita lihat nanti dalam pertandingan melawan Tottenham Hotspur. Nah, untuk Tottenham sendiri sama ya formasinya dengan 4-2-3-1. Gue bacain mungkin ada
kipernya Vicario, terus ada Gray, Romero, Van den Ven, dan Udogie, dan di tengahnya ada Gallagher, Sarr dan Gallagher, terus ada Odobert, terus depannya ada Simons, Kolomuani, dan juga Solanke. Nah, nanti Spurs mungkin akan cenderung mengandalkan rapid counter attack dan crossing dari sisi sayap. Nah, ini yang harus menjadi jaga-jaga nih. Ketika seperti kemarin bahwa kita tahu bahwa Maguire itu speednya tidak sekencang dengan Lenioro. Jadi ketika nanti back sayap kanan yang mengkhawatirkan adalah Dalot. Ketika Dalot maju, tinggalkan Maguire dan juga Casemiro di belakang, kemarin sempat ada ruang di sebelah kanan yang akhirnya bisa golnya si Kevin di Fulham kemarin. Nah, itu adalah satu penanda bahwa sebenarnya bisa ada ruang kosong di antara Maguire dan Dalot, atau mungkin Maguire dan juga Mazraoui. Jadi nanti kita lihat apakah pada saat kali ini United akan menurunkan Yoro untuk menjadi starting line up. Kita penasaran sekali sih, hal apakah ini akan menjadi pertimbangan dari Michael Carrick dalam pertandingan kali ini. Mungkin United akan mendominasi dari final third-nya ya, walaupun tidak dominan dalam penguasaan bola. Spurs mencoba mencuri gol melalui serangan balik cepat. Nah, itu tadi. Ketika kita sedang asik menyerang, nah nanti itulah tahapan di mana Spurs akan counter attack kita ketika bola tersebut berhasil kita berhasil Tottenham ambil di dalam pertandingan kali ini. Jadi, bagaimana prediksi akhir dari kami Give Out Football? Yang pertama, secara statistik, United itu punya momentum yang lebih kuat. Saat ini kan ketika memiliki mental yang lebih bagus, terus United juga sedang on fire. Nah, United itu sedang ada momentum yang lebih kuat. Yang kedua, Spurs ini memiliki masalah cedera yang signifikan. Kita tahu kedalaman squad-nya tidak begitu bagus, dan ketika membicarakan tentang akhirnya memiliki masalah yang cedera, itu sangat lumayan mengganggu dari ritmenya tim secara keseluruhan. Nah, memang head-to-head historis memberikan advantage moral kecil buat Spurs. Jadi, ketika Spurs tahu bahwa di United nggak pernah menang melawan dia, itu memberikan mungkin keuntungan ya, secara kecil mungkin untuk Spurs untuk melaju datang ke Old Trafford saat ini. Tapi jika kita gabungkan, menurut form saat ini dengan data Opta, efisiensi peluang, dan motivasi Carrick, maka United sedikit diunggulkan untuk menang tipis dengan skor mungkin seperti 2-1 atau 1 sama mungkin seri. Tapi secara prediksi gua, United akan unggul banyak gol daripada keadaannya saat Manchester United bertemu dengan tim-tim seperti Arsenal dan juga Manchester City. Nah, itu dia teman GIF. Preview yang dapat gue sampaikan tentang pertandingan antara Manchester United melawan Tottenham Hotspur yang akan diadakan nanti malam jam 7:30 kayaknya. Kalau kalian suka dengan hal-hal yang gue sampaikan, teman-teman mungkin bisa like, terus subscribe, dan juga share, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya untuk agar tidak ketinggalan video-video yang akan gue upload setiap harinya. Dan mungkin setelah ini akan ada video-video lanjutan, mungkin membahas tentang pandangan tentang pemain muda si Lensi, dan juga nanti apakah kemarin di bursa transfer di bulan Januari ini kita nggak beli pemain, apakah ada hal-hal yang bagus melihat tersebut, dan cara pandang dari Ineos tentang hal tersebut. Nah, nanti akan ada di video-video berikutnya. Mungkin teman-teman boleh terus pantengin channel ini, dan jangan lupa untuk akhirnya boleh juga dibagikan kepada teman-teman Manchester United yang sama-sama sebagai supporter dari Manchester United. Oke, mungkin itu video hari ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.